Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siddiq Abdullah semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa makhluk mitologi dalam Islam yang mungkin belum banyak kalian ketahui. Oleh karena itu simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa juga bantu channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Islam mengajarkan tentang makhluk-makhluk ghaib yang tercipta oleh Allah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dalam Al-Quran dan Hadits ada beberapa makhluk yang disebutkan sebagai bagian dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa sajakah makhluk-makhluk itu? 1. Burung angko. Di sebuah masa yang sangat lampau, ketika dunia masih dipenuhi dengan keajaiban dan makhluk-makhluk fantastis, hiduplah seekor burung raksasa yang dikenal sebagai Anqa. Burung ini bukanlah burung biasa. Ia memiliki tubuh yang begitu besar sehingga ketika terbang, sayapnya yang lebar bisa menutupi matahari, menciptakan bayangan besar di atas tanah. Anqa tinggal di puncak Gunung Falaj, sebuah gunung yang menjulang tinggi di atas awan. Dari sarangnya yang megah, ia bisa melihat seluruh dunia di bawahnya. Burung ini memiliki leher panjang seperti unta dan 4 sayap yang kuat, 2 diantaranya panjang dan 2 lainnya lebih pendek. Bulu-bulunya berkilauan dalam berbagai warna, mencerminkan cahaya matahari dengan cara yang memukau. Pada awalnya, Anqa adalah makhluk yang mulia dan dihormati. Ia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang baik, dan selama bertahun-tahun, ia hidup damai, menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah dalam dirinya. Anqa mulai memangsa hewan-hewan besar, dan akhirnya ia mulai memangsa manusia, terutama anak-anak yang tidak berdaya. Penduduk yang ketakutan dan putus asa akhirnya meminta bantuan kepada Nabi Hanzalah. Nabi yang bijaksana ini mendengarkan keluhan mereka dan memutuskan untuk berdoa kepada Allah agar burung Anqa dihentikan. Doanya dikabulkan. Dan dalam sekejap, burung Anqa terbakar oleh api yang datang dari langit. Api itu begitu panas, sehingga tidak hanya membakar Anqa, tetapi juga semua keturunannya, memastikan bahwa tidak ada lagi burung Anqa yang akan mengancam manusia. Dengan kematian Anqa, kedamaian kembali ke dunia. Penduduk bersyukur kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah atas perlindungan mereka. Kisah burung Anqa pun menjadi legenda, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan doa dan keadilan ilahi. Kedua, Dabah al-Ard. Pada suatu masa di akhir zaman, ketika tanda-tanda kiamat mulai tampak, muncul sebuah makhluk yang menakjubkan dan menakutkan dari perut bumi. Makhluk ini dikenal sebagai Dabah al-Ard, salah satu tanda besar menjelang hari kiamat dalam tradisi Islam. Dabah al-Ard muncul di kota Mekah, tepatnya di sekitar Gunung Syafa. Saat itu matahari telah terbit dari arah barat, sebuah tanda lain dari kiamat yang sudah dekat. Makhluk ini memiliki penampilan yang luar biasa, dengan tubuh yang besar dan gabungan dari berbagai hewan. Kepalanya menyerupai kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, dan tanduknya seperti tanduk rusa jantan. Kulitnya memiliki corak seperti harimau, dan kakinya menyerupai kaki unta. Dabah al-Ard membawa tongkat Nabi Musa di tangan kirinya dan cincin Nabi Sulaiman di tangan kanannya. Dengan tongkat dan cincin ini, ia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan fasih dalam berbagai bahasa. Makhluk ini muncul dengan tujuan yang jelas, untuk menandai orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dengan tongkat Nabi Musa, ia menyentuh wajah orang-orang beriman, membuat wajah mereka bersinar dengan cahaya yang memancar. Sebaliknya, dengan cincin Nabi Sulaiman, ia menandai hidung orang-orang kafir, membuat tanda yang jelas terlihat. Kehadiran Dabah al-Ard adalah peringatan terakhir bagi umat manusia. Ia berbicara kepada mereka, mengingatkan mereka tentang tanda-tanda Allah yang telah mereka abaikan. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa makhluk ini akan muncul ketika manusia sudah tidak lagi percaya kepada ayat-ayat Allah. Dengan kemunculan Dabah al-Ard, tidak ada lagi keraguan bahwa kiamat sudah sangat dekat.
Makhluk ini menjadi saksi bisu dari akhir zaman, mengingatkan manusia akan kebenaran yang telah lama mereka abaikan. Kisah Dabbah al-Ard adalah pengingat akan kekuasaan Allah dan tanda-tanda akhir zaman yang harus diwaspadai oleh setiap orang beriman. Ketiga, Al-Jassasah. Makhluk Al-Jassasah adalah makhluk misterius yang disebutkan dalam hadits-hadits Islam, terutama dalam konteks akhir zaman dan kemunculan Dajjal. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Tamim Ad-Dari mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Ia dan beberapa rekannya terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal setelah kapal mereka dihantam badai. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan makhluk aneh yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan belakang tubuhnya. Makhluk ini dikenal sebagai Al-Jassasah. Al-Jassasah berbicara kepada Tamim dan rekan-rekannya, memberitahu mereka bahwa ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan mereka di sebuah biara di pulau itu. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, mereka mengikuti petunjuk Al-Jassasah dan menemukan seorang pria yang terikat di dalam biara tersebut. Pria ini mengaku sebagai Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman sebagai penipu besar yang membawa fitnah dan kekacauan. Dajjal bertanya kepada Tamim tentang beberapa tanda-tanda akhir zaman, seperti keadaan pohon kurma di Baisan, air di Danau Tiberias, dan mata air di Zohar. Setelah mendengar jawaban Tamim, Dajjal memberitahu mereka bahwa waktunya untuk muncul hampir tiba, dan ia akan segera dibebaskan untuk menyebarkan fitnah di bumi. Kisah ini memberikan gambaran tentang Al-Jassasah sebagai makhluk yang berfungsi sebagai mata-mata atau pengintai bagi Dajjal. Kehadirannya di pulau tersebut dan interaksinya dengan Tamim Ad-Dari menambah elemen misteri dan ketegangan dalam narasi tentang tanda-tanda akhir zaman dalam Islam. Itulah 3 makhluk mitologi dalam Islam. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Siddiq Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.